nggak terlalu jelas karena kebanyakan Zoom meeting atau tugas-tugas online, jadinya kayak susah. Tatap mukanya kayak misalnya video call doang, Zoom meeting Biasanya kita praktek, cuman kalau dari ini prakteknya di rumah sendiri, terus nanti baru dikasih ke guru. Bisa gurunya langsung, ya cuman online, nggak ketemu gurunya secara langsung, nggak diajarin secara langsung, kurang efektif dan kurang enak aja gitu. Harapannya sih cepet-cepet selesai aja ini pandemi COVID, karena pengen Sekolah kembali normal dan bisa ketemu teman-teman, ketemu guru. Dan bisa kembali belajar normal lagi seperti biasa. Kan biasanya kalau belajar di sekolah itu lebih sering bersosialisasi sama guru dan teman-teman. Anak-anak kita rindu melukis masa depan, tentu saja dengan bimbingan para guru. Kembali ke sekolah bukan tanpa pertimbangan. Kita telah belajar dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita semua telah banyak belajar. Terus bergerak, merdeka belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama Bapak Fahrul Razi, Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bapak Doni Monardo, Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Bapak Agus Sartono, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Bapak Ainun Naim, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan paparan yang hari ini berfokus kepada pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020 ke 2021. Pada saat ini, kami sudah mengevaluasi hasil daripada SKB keempat menteri sebelumnya, dan kami melihat situasi pada hari ini bahwa hanya 13% daripada sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, dan sebesar 87% masih melakukan belajar dari rumah. Carta ini menunjukkan berdasarkan zona-zona dari gugus tugas, zona hijau, kuning, oranye, dan merah, dan menunjukkan bahwa di zona kuning dan hijau, di mana sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, masih saja banyak sekali sekolah-sekolah yang belum melakukan tatap muka. Dan ini disebabkan beberapa faktor, tapi ini juga menunjukkan bahwa proses untuk persiapan checklist, proses untuk persiapan protokol sekolah tatap muka itu membutuhkan waktu dan membutuhkan disiplin yang tinggi. Jadi ini sekedar, berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Resiko pertama adalah ancaman putus sekolah, di mana banyak sekali anak-anak yang harus bekerja atau didorong sama orang tuanya untuk bekerja, dan ini berhubungan dengan situasi ekonomi yang tidak memadai. Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau ini dilakukan secara daring. Dan ini juga menimbulkan banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya, sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah dan resiko ini akan meningkat semakin lama. Kedua adalah berbagai macam resiko, kendala, tumbuh dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara
pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. PJJ ini menurun secara drastis dan APK PAUD ini juga bisa menjadi tren yang akan punya dampak permanen karena banyak sekali anak-anak PAUD yang sekarang tidak sekolah. Dan tentunya resiko learning loss, resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia anak-anak kita yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga baik orang tua maupun anak-anak meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Dan tentunya peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Penentuan kebijakan ini harus berfokus kepada daerah. Kami terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari berbagai macam kepala daerah, kepala dinas untuk meminta pada pemerintah pusat bahwa walaupun zona itu ditentukan per kabupaten, ada banyak sekali desa-desa, ada banyak sekali kecamatan-kecamatan yang menurut evaluasi mereka relatif aman dan desa-desa tersebut sangat sulit melakukan PJJ. Jadi pemerintah daerah ini adalah pihak yang paling mengetahui, bukan pemerintah pusat, paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi COVID di daerahnya sendiri. Kondisi dan kebutuhan dari setiap kecamatan atau desa kelurahan dapat bisa sangat bervariasi ya dengan satu dan lainnya. Bisa di dalam kotanya ada kasus-kasus infeksi yang sangat berat, tapi bisa juga ada desa-desa dan area-area yang terpencil yang tidak terdampak, tetapi tanpa memberikan kemampuan untuk Pemda menentukan mana yang bisa mulai tatap muka, mana yang tidak. Kita tidak menghargai perbedaan antara setiap daerah dan dinamika populasi di setiap daerah. Dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan, keselamatan, dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan. Pembelajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut, apa prosesnya? Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri, ya, Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenag. Ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau 3 pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, tujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka masih ada di orang tua. Ya. Dan sekali lagi ya, kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh
melakukan tatap muka tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas karena resiko mereka kalau kena COVID jauh lebih tinggi. Ya, diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Hanya boleh masuk, belajar, lalu pulang. Ini juga harus ditekankan. Dan selain pembelajaran, tidak ada lagi kegiatan selain KBM. Ya, contoh-contoh yang tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid itu tidak diperbolehkan. Jadi maksud pesan yang terpenting di sini adalah artinya pembelajaran tatap muka bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini harus mendukung untuk ini menjadi sukses, baik dari pemerintah pusat, Satgas, masyarakat sipil, sekolah dan orang tua. Ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi kita, guru-guru kita, orang tua, dan tentunya nenek kakeknya, anak-anak yang tinggal di rumahnya mereka juga. Jadinya di pemerintah daerah pun Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah tetapi dengan keamanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekian adalah presentasi saya. Semoga memberi kejelasan, semoga juga memberi harapan bagi banyak sekali anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Berdasarkan data kita yang sebelumnya, pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini, bahkan masih akan makan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan checklistnya dan juga perizinannya itu akan ada proses dan ada jeda waktu. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang, memasuki dan berlatih melakukan new normal ini, saya rasa loss of learning dan resiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen. Dan itu suatu resiko yang kita harus tangani segera. Terima kasih.